Kasus WBK Hyun Sekuritas makin memanas dan menjadi polemik di masyarakat luas. Sebelumnya kuasa hukum pihak WBK Hyun Sekuritas mengelak tanggung jawab dan menyatakan tidak terlibat dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan 12 korban nasabah WBK Hyun cabang Puri Indah sejumlah 52 miliar rupiah. Direksi WBKH melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa raibnya dana nasabah sepenuhnya tanggung jawab oknum WBKH berinisial M yang sudah dilaporkan oleh pihak WBKH ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum para korban dari kantor hukum LQ Indonesia Law Firm secara belak-belakan memberikan tanggapan atas jawaban kuasa hukum WBKH. Kuasa hukum dari LQ Indonesia Law Firm, Advokat Ali Amsar Lubis, SH, MH menyampaikan, untuk membuktikan dugaan pidana yang melibatkan Direktur Utama WBKH, ini kami berikan ke para wartawan dan media supaya tidak menjadi dusta dan fitnah. Bukti surat ini pun sudah kami berikan ke penyidik sebagai bukti awal. Surat kesepakatan kerjasama tanggal 14 Februari 2020, antara M dengan Direktur Utama WBKH bernama Yacinta Fabiana Chang, di mana tertera dalam surat perjanjian kerjasama. WBKH memberikan autorisasi dan menunjuk M sebagai wakil dan menggunakan rekening atas nama WBKH dan menggunakan kantor WBKH untuk menghalang nasabah agar menyetorkan dana ke WBKH. Jelas dalam surat ini M ditunjuk langsung oleh Direktur Utama WBKH dan tertera di mana WBKH mendapatkan komisi dan bagi hasil sebesar 35% dari komisi yang diterima. Sehingga jelas dan tidak dapat dibantah bahwa M memiliki kapasitas sebagai kepanjangan tangan dan wakil penjual dari WBKH. Tindakan WBKH diwakili Yacinta Fabiana Chang menunjuk M yang menyebabkan raibnya dana setoran nasabah tanpa kejelasan kemana dialirkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab WBKH. M diberikan izin dan autorisasi oleh Dirut WBK Hyun untuk bertindak atas nama WBKH dan menggunakan nama WBKH. Yacinta Fabiana Chang selaku Dirut WBKH ikut serta dengan memberikan bantuan menggunakan nama dan brand WBKH sesuai surat kerjasama sehingga berhasil meyakinkan nasabah menaruh dana di WBKH. Transaksi para nasabah yang menjadi korban pencurian dana tersebut adalah antara nasabah dengan WBKH, bukan dengan perorangan. Sesuai dengan slip deposit yang tertera dalam rekening penerima di Bank BCA sebagai kustodian adalah PT WBK Hyun Sekuritas. Maka, PT WBKH Sekuritas sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh atas kerugian raibnya dana tersebut di dalam kekuasaan WBKH. Jika kemudian dalam transaksi kerjasama antara WBKH dan M ada masalah dan ada kecurangan sepenuhnya itu adalah resiko WBKH yang menunjuk dan memilih M sebagai partner bisnis. Ada potensi keuntungan dan komisi dari bisnis maka harus berani menerima adanya resiko. WBKH wajib mengganti penuh dana nasabah yang hilang tidak jelas ditempatkan di mana setelah disetor para nasabah ke rekening kustodian karena WBKH lah yang mempunyai wewenang menarik dana Direk BCA sebagai kustodian. Lanjut Advokat Nathaniel Hutagaol, surat perjanjian kerjasama yang diberikan ke media oleh LQ Indonesia Law Firm sebagai bukti surat keterlibatan Direktur Utama Fabiana Chang sebagai pihak pertama, tertera tanda tangan Direktur Utama di atas materai dengan M sebagai pihak kedua. Dalam surat kerjasama tertera bahwa pihak kedua boleh menggunakan logo perusahaan, WBKH, dengan seizin WBKH sebagai pihak pertama. Para pihak dalam transaksi sekuritas mendapatkan bagi hasil dari 35-50% dari komisi yang didapatkan. Ini menjadi peringatan bagi nasabah dan masyarakat yang mau menaruh uang di WBKH agar berhati-hati. Jika seenaknya WBKH menunjuk orang sebagai perpanjangan tangan WBKH mengurus dana nasabah dan ketika nasabah mau tarik WBKH dengan seenak jidatnya bilang, "Oh maaf dibawa kabur sama oknum," WBKH gak mau tanggung jawab. Lantas bagaimana masyarakat bisa percaya dengan nama WBKH? WBKH yang menunjuk M sebagai wakilnya, WBKH yang memberikan autorisasi ke M, lantas rekening bank dibuka atas nama WBKH. Tapi ketika bermasalah WBKH cuci tangan dan menyalahkan oknum. Inikah yang dinamakan utmost of good faith atau itikat baik dari sebuah bank besar berskala nasional? Kenapa mirip maling yang teriak maling ya? Sindir Advokat Sakti Manurung, SH. LQ Indonesia meminta agar masyarakat membantu memviralkan berita ini agar jangan sampai ada korban lainnya yang menjadi korban oknum WBKH Sekuritas. Uang Anda tidak aman di WBKH, jika ada oknum WBKH tidak akan tanggung jawab. WBKH hanya mau untungnya saja, tapi tidak mau tanggung resiko.
Lebih baik cari alternatif dan institusi lain yang lebih beritikat baiklah. Jika ada masalah nanti BKH akan keluarkan law firm mahal, sekelas Lucas Law Firm untuk membela diri. BKH bayar lawyer mahal rela, tapi bertanggung jawab atas kerugian nasabah tidak mau, silahkan masyarakat menilai sendiri tindakan BKH ini. Tutup Ali Amsar Lubis, SH.